Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KOWANI, yang sampai saat ini tersebut berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa.
Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang, guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan kasih sayang kodrati antara ibu dan anak, kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak, dan kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu, merdeka melaksanakan dharma, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2022. Menyanyikan lagu Himne Hari Ibu. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, dan peserta upacara, saya membacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
dan Perlindungan Anak pada upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tanggal 22 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 22 Desember 2022, kita melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-94 seraya mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa ini, dan mengingat betapa para perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan keadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua, seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Din, Cut Meutia, Fatmawati, Nyai Ageng Serang, Marta Kristina Tiahahu, Rasuna Said, Laksamana Malahayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting perjuangan pergerakan para perempuan di masa pra-kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan Mother Day di beberapa negara di dunia. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan menghantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama, bahwa ruang untuk berkontribusi adalah milik semua. Keyakinan ini tentunya sangat esensial bagi kemajuan Indonesia karena perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Maka kemajuan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan pula kemajuan Indonesia. Peserta upacara yang saya banggakan bahwa para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan pergerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Para perempuan ini telah mampu berperan mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, ikut mencipta, membentuk sejarah dan peradaban manusia ke arah yang lebih bertata tinggi, berkeadilan, humanis dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teologi. Fakta historis para pejuang perempuan Indonesia ini mencerminkan bahwa perempuan Indonesia sudah mempunyai kesadaran sebagai subjek otonom yang tidak menjadikan peran domestik sebagai satu-satunya bentuk atau pilihan untuk aktualisasi dirinya sejak lama. Mereka berperan aktif dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia, aktif berkontribusi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mereka dipenuhi cita kemanusiaan yang tinggi. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. Di era kekinian, peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peserta upacara yang berbahagia, perjalanan panjang selama 94 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah baik kaum perempuan, kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, perempuan berpolitik merupakan kabar baik.
Namun harus diakui, nilai dan tujuan yang mendasari terbentuknya Kongres Perempuan pertama belum membawa kita sepenuhnya kepada kesetaraan gender yang kita cita-citakan, termasuk budaya patriarki yang masih mengakar hingga saat ini. Salah satu bentuknya adalah domestikasi perempuan yang membuat ruang gerak perempuan seolah terbatas pada ranah domestik dan fungsi reproduktif. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi juga menunjukkan bahwa perempuan masih dilihat sebagai objek, sehingga kembali menjadi korban. Ditambah lagi, selama masa pandemi COVID-19, tantangan yang harus dihadapi perempuan pun semakin besar. Maka peringatan Hari Ibu juga menjadi ajang pengingat kita untuk kembali bersatu dan tidak mudah berpuas diri atas kemajuan yang telah kita raih, karena perjuangan kita masih panjang. Peserta upacara sekalian, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan laki-laki, memang sudah dijamin sejak awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030. Maka dengan mempertimbangkan komitmen bangsa dan isu-isu prioritas hingga saat ini, PHI ke-94 tahun masih mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dan profesional, dunia, usaha, media massa, maupun masyarakat. Maka, momentum peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu, saya ucapkan selamat Hari Ibu ke-94 tahun 2022. Khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Aigusti Ayu Bintang Darmawati. Selesai. Menyanyikan lagu Mas Hari Ibu. Siapkan
pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Tak putus asa kami mengadu dan meminta rahmat ampunan-Mu. Senantiasa kami harap dan kami damba dengan ridha, semoga negara dan bangsa ini tetap jaya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022. Kiranya acara ini menjadi acara yang Engkau ridhai sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat demi mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia hebat, berdaulat, kuat dan damai sejahtera. Ya Allah, ya Qawi, ya Maha Kuat, kami menyadari masih banyak persoalan yang kami hadapi oleh bangsa kami terkait dengan perempuan dan anak. Pandemi COVID-19 telah memperparah ketentangan ekonomi perempuan dan ketidaksejahteraan gender, serta di tengah himpitan ekonomi, beban ganda dan masih adanya ancaman kekerasan terhadap perempuan. Oleh karenanya, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk dapat meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di negeri kami yang tercinta ini. Ya Allah, ya Jami', ya Maha Menyatukan, ya Ghani, ya Alif, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ikatlah kami dalam kasih sayang. Berikanlah kemampuan kepada perempuan dan ibu di Indonesia untuk dapat berperan dalam menciptakan dan menggerakkan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia. Ya Allah, ya Ghafar, ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai, baik mereka yang masih hidup maupun yang mereka yang telah wafat. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allatina an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, agar kami senantiasa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai dan masukkan kami ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hanya Engkaulah kami berharap dan hanya kepada Engkaulah kami mengadu. Engkau Maha Pendengar dan mengabulkan. Kabulkanlah ya Allah permintaan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Rak. Tegak. Rak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan, akan kita lanjutkan dengan acara tambahan. Pasukan, istirahat. Di tempat. Rak.
Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, akan kita lanjutkan dengan acara tambahan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 di Kabupaten Pesisir Selatan. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan serta hadiah kepada pemenang lomba, yang mana diawali dengan penyerahan piagam penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemberian penghargaan bagi tokoh yang peduli pada penyandang disabilitas tahun 2022. Dengan ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada Sri Kumaladewi SPDI, utusan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai juara pertama sebagai tokoh yang peduli pada penyandang disabilitas tahun 2022. Dan selanjutnya akan kita saksikan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Adapun lomba yang diadakan sebagai berikut. Pemenang lomba pemilihan perempuan inspiratif Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 yang diraih oleh juara pertama perwakilan dari Kecamatan Lunang, Ibu Dewi Hapsari Kurniasi. Hadiah yang diterima berupa sertifikat dan uang tunai sebesar Rp3.500.000. Juara kedua, perwakilan dari Kecamatan Empat Jurai, Ibu Ervila Desarta SSN. Dan juara ketiga diraih perwakilan dari Kecamatan Sutra, Ibu Nurhani SPDI. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan hadiah lomba kepada lomba paduan suara dengan menyanyikan lagu Mars Geowi. Juara pertama diraih oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Juara kedua diraih oleh Bayangkari Cabang Pesisir Selatan. Juara tiga diraih oleh Harti Melati. Harapan satu diraih oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan. Harapan dua diraih oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan. Harapan tiga diraih oleh Persib Kabupaten Pesisir Selatan. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan bantuan kepada perempuan sosial Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, selanjutnya cek. Baik, selanjutnya akan kita saksikan juga penyerahan bantuan sosial kepada perempuan tangguh, perempuan rawan sosial Kabupaten Pesisir Selatan secara simbolis akan diberikan kepada Ibu Osmanacha. Beliau adalah seorang janda yang mempunyai 1 orang anak dalam keadaan cacat, pekerjaan petani.